Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Judan Muzir Ajwad dengan NIM 12340600157 kelas Humas 3C akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah ilmu dakwah. Nah, soal pertama itu jelaskan pengertian ruang lingkup, objek material, objek formal, ilmu dakwah, dan jelaskan pula pengertian dai secara umum dan dai secara khusus. Nah, oke. Pengertian ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas tentang suatu proses penyampaian, pengolahan, penerimaan ajaran Islam untuk merubah suatu individu, kelompok, masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ilmu dakwah juga mempelajari tentang bagaimana individu muslim melakukan kegiatan dakwah agar si kegiatan dakwah itu berhasil. Atau juga bisa diartikan ilmu dakwah itu ilmu yang mempelajari proses dakwah, yaitu menyeru kepada kebaikan ataupun ajaran Allah atau biasa disebut amal ma'ruf nahi mungkar supaya mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat secara logis, teoritis, empiris, dan filosofis. Nah, itu untuk pengertian ilmu dakwah. Kemudian ada ruang lingkup dakwah. Nah, untuk ruang lingkup dakwah ada 3. Yang pertama ada at-taujih. Nah, at-taujih ini kayak memberikan pedoman ataupun tuntunan. Kayak jalan mana sih yang harus kita tempuh, jalan mana sih yang harus kita jalani, jalan baik mana yang harus kita jalani, dan jalan mana yang harus kita hindari. Seperti itu untuk at-taujih. Yang kedua itu ada at-taghir. Nah, untuk at-taghir ini kayak merubah si masyarakat itu kepada lebih baik. Maksudnya merubah suatu masyarakat ataupun individu ataupun kelompok kepada sesuatu yang baru dengan tentunya secara ataupun bersamaan dengan nilai-nilai agama Islam gitu. Terus yang ketiga ada ar-roja. Ar-roja ini memberikan pengharapan akan sesuatu nilai agama yang disampaikan itu sendiri. Nah, untuk ruang lingkup ilmu dakwahnya itu ada 2. Ada objek material dan objek formal. Nah, untuk objek material itu sendiri yaitu ajaran pokok agama Islam. Ada Al-Quran, Sunnah. Jadi kayak objek material ilmu dakwah itu ya ajaran pokok agama Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oh iya, juga manifestasinya kayak manusia, lingkungan, Allah, dan lain-lain gitu. Kemudian untuk objek formalnya itu yaitu si sudut pandang tertentu yang mempelajari si disiplin ilmu dakwah itu sendiri. Ada yang pertama ada BKI, Bimbingan Konseling Islam. Kemudian yang kedua ada KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yang ketiga ada MD, Manajemen Dakwah. Yang keempat ada PMI, Pengembangan Masyarakat Islam. Dan yang kelima ada Humas itu sendiri. Nah, itu untuk objek ilmu dakwah. Kemudian, apa sih pengertian dai secara umum dan dai secara khusus? Nah, dai secara umum itu ya kita semua sebagai umat Islam gitu. Jadi kayak kita itu sebagai umat Islam mempunyai kewajiban untuk berdakwah gitu. Jadi dai secara umum itu ya kita semua gitu loh sebagai umat Islam untuk berdakwah kepada siapapun itu. Nah, untuk dai secara khusus itu yaitu dai yang mempelajari si disiplin ilmu dakwah itu sendiri. Kayak mempelajari BKI ya dia berdakwah sesuai dengan yang dia pelajari BKI, terus KPI ke KPI juga, MD berdakwah sesuai dengan MD, PMI sesuai dengan PMI, Humas sesuai dengan Humas. Jadi dai secara khusus itu dai yang mempelajari atau mengkaji si ilmunya gitu, si
ilmu khusus dari ilmu dakwah itu. Begitu. Itu untuk soal nomor pertama. Kemudian soal nomor 2, pokoknya inti soalnya itu jelasin metodologi keilmuan dakwah yang 3 manhaj itu, yang ada istinbat, iqtibas, dan istiqro. Nah, yang pertama ada manhaj istinbat. Nah, manhaj istinbat ini dakwah merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi gini, si proses penalaran ketika kita memahami apa itu ilmu dakwah itu, nah kita tuh merujuknya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, untuk produk istinbat ini yaitu teori. Nah, kemudian yang kedua ada manhaj iqtibas. Yang kedua ada manhaj iqtibas. Nah, manhaj iqtibas ini dakwah yang meminjam atau meminta bantuan dari ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial itu kayak sosiologi, psikologi, komunikasi, dan lain-lain gitu. Jadi bagaimana sih maksudnya? Nah, jadi maksudnya itu jadi proses penalaran ketika kita memahami apa itu dakwah dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita juga meminjam ke ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu yang diciptakan oleh manusia, kayak sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi, dan lain-lain gitu. Yang ketiga ada istiqro. Ya. Nah, istiqro ini dakwah dengan penelitian. Nah, maksudnya bagaimana sih? Jadi maksudnya tuh proses penalaran ketika kita mempelajari apa itu dakwah Islam atau apa itu ilmu dakwah dengan melakukan kegiatan penelitian gitu yang mengacu pada grand teori dari produk istinbat seperti itu. Itu untuk soal nomor 2. Nah, nomor 3-nya yaitu jelaskan secara rinci tentang ragam kegiatan dakwah. Oke. Nah, jadi ragam kegiatan dakwah itu ada dibagi dua. Ada dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Nah, dakwah bil lisan ini ada 3, yaitu yang pertama tabligh, yang kedua irsyad, yang ketiga humas. Nah, tabligh itu KPI yang tadi, kemudian irsyad juga BKI, dan humas ya humas. Nah, untuk yang dakwah bil hal itu ada 3 juga. Yang pertama ada tadbir atau MD. Kemudian ada tatwir atau tamkin, yaitu PMI, dan juga ada MHU. Nah, kita bakal bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu ada tabligh. Nah, tabligh itu secara bahasa, tabligh itu yang tadi yang KPI, komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, tabligh itu secara bahasa menyampaikan. Nah, secara istilah itu dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan agama Islam melalui media. Jadi gimana ya? Jadi tabligh itu kita menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat gitu loh. Nah, kemudian yang kedua ada irsyad. Irsyad itu bimbingan konseling Islam. Nah, menurut bahasa itu konseling atau membimbing ataupun petunjuk. Nah, menurut istilah yaitu menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan-kegiatan BKI tadi, yaitu bimbingan, psikoterapi, penyuluhan, dan lain-lain. Nah, kemudian dakwah irsyad ini dakwah yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga ada humas. Ya, humas itu hubungan masyarakat ataupun hubungan publik dengan organisasi ataupun hubungan publik dengan masyarakat gitu. Nah, jadi untuk humas ini bagaimana kita menyampaikan ajaran Islam dengan cara humas itu sendiri, kayak dengan menjaga citra, kemudian event organizer dan lain-lain gitu. Pokoknya semua kegiatan humas kita lakukan untuk menyampaikan ajaran Islam seperti itu. Kemudian yang dakwah bil hal itu ada 3 kan tadi.
ada MD ataupun tadbir. Nah, untuk MD ini manajemen dakwah kan. Nah, jadi menurut bahasa tadbir itu manajemen atau pengelolaan. Nah, menurut istilah, jadi kegiatan dakwah transformasi ajaran Islam melalui kebijakan-kebijakan publik ataupun lembaga pendidikan, perusahaan, ataupun lembaga dakwah. Seperti itu. Terus yang kedua ada apa ya? MHU, manajemen haji dan umroh. Nah, jadi MHU ini kayak kita melakukan dakwah melalui studi manajemen haji dan umroh, kayak baik melalui aktivitasnya ataupun konsep-konsepnya dan lain-lain gitu tentang manajemen haji dan umroh. Nah, yang terakhir ada PMI, tatwir dan tamkin, tatwir ataupun tamkin, pemberdayaan pengembangan masyarakat Islam. Nah, menurut bahasa, tatwir ataupun tamkin ini artinya pengembangan. Nah, menurut istilah itu, kegiatan dakwah yang implementatif atau implementasinya melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi kayak si dakwahnya itu melalui PMI gitu. Jadi kayak misal kegiatan program pendidikan, pelatihan, ataupun dakwah kepada masyarakat dan lain-lain. Nah, itu untuk ragam kegiatan dakwah. Nah, oke. Kemudian soal nomor 4, jelaskan secara rinci ragam konteks dakwah. Oke. Jadi ragam konteks dakwah itu ada 7. Yang pertama dakwah nafsiyah, yang kedua dakwah fardiyah, yang ketiga dakwah fi'ah qalilah, yang keempat dakwah fi'ah kathirah, yang kelima dakwah hizbiyah, yang keenam dakwah ummah, yang ketujuh dakwah syu'ubiyah qabailiyah. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, dakwah nafsiyah. Nah, dakwah nafsiyah ini mendakwahi diri sendiri. Jadi, da'i dan mad'unnya itu diri kita sendiri. Kayak kita berintrospeksi diri kita, kayak apa salah kita, apa yang harus kita perbaiki. Nah, itu adalah dakwah nafsiyah. Nah, dakwah nafsiyah ini bisa berupa kayak muhasabah dan lain-lain. Nah, untuk kegiatannya itu ragam kegiatannya itu atau bentuk dakwahnya itu irsyad gitu. Jadi kayak dakwah nafsi itu kita mendakwahi diri sendiri. Jadi dai dan mad'unya itu diri kita sendiri. Oke. Yang kedua ada dakwah fardiyah. Nah, dakwah fardiyah ini kita berdakwah face to face. Jadi dai dan mad'unya itu face to face, kayak berhadapan langsung gitu. Jadi kayak pesan yang disampaikan oleh si dai-nya kepada mad'unya itu bisa langsung direspon gitu loh. Baik itu buruk, baik itu positif ataupun negatif. Seperti itu. Nah, biasanya dakwah fardiyah ini kayak nggak dijadwalin gitu loh si dakwahnya itu. Kayak misalnya kita lagi futsal, tiba-tiba kita mendakwahi, kita face to face, misalnya dia melakukan salah terus kita mendakwahi dia secara face to face gitu. Nah, yang ketiga itu ada dakwah fi'ah qalilah dulu. Nah, dakwah fi'ah qalilah ini dakwah si dai-nya seorang. Nah, mad'unya itu 1 sampai 20 orang. Jadi dakwah dai kepada sekelompok kecil gitu loh. Nah, untuk bentuk dakwahnya itu bisa irsyad, bisa tadbir, bisa tatwir juga. Nah, jadi via ini si dai ini mendakwahi sekelompok mad'u secara tatap muka dan dialogis. Kemudian
yaitu tadi terorganisir, kemudian jumlah orangnya 20 orang. Nah, kemudian ada dakwah fi'ah kasiroh. Nah, untuk kasiroh ini cuma beda jumlah aja. Kayak kan kalau tadi fi'ah qalilah itu 1 sampai 20. Nah, untuk fi'ah kasiroh itu 20 ke atas. Itu bisa disebut fi'ah kasiroh. Begitu. Jadi kayak ya sama kayak fi'ah qalilah. Jadi kita mendakwahi sekelompok mad'u secara tatap muka, terorganisir, dialogis, dan lain-lain gitu. Kemudian ada dakwah hizbiyah. Nah, dakwah hizbiyah ini jadi si dai mengidentifikasikan dirinya dengan atribut suatu organisasi. Kayak jadi dia itu misalnya melabeli dia itu organisasi ini. Kemudian dia mendakwahi si mad'unya itu bukan dari organisasi itu. Jadi kayak dai dan mad'u itu berbeda organisasinya gitu loh. Dakwah hizbiyah atau jamiyah ini teh. Jadi misalnya nih si dai-nya itu NU misal gitu loh. Terus si mad'unya Persis, bisa juga gitu. Ataupun bisa juga misalnya si dai-nya itu PMII ya gak sih? Ya pokoknya PMI ya itu. Kemudian si mad'unya itu HMI gitu. Bisa. Jadi si dai-nya itu mengidentifikasi dia itu organisasi apa, kemudian dia mendakwahi organisasi lain gitu di luar keanggotaan organisasinya. Itu dakwah hizbiyah. Kemudian ada dakwah ummah. Nah, dakwah ummah ini seorang dai yang mendakwahi banyak orang, baik itu melalui media cetak, elektronik, dan tidak bertatap muka. Oh iya betul. Jadi dakwah ummah itu dakwah yang umum gitu loh kan, ummah umum, dakwah yang umum. Jadi kayak kita berdakwah kepada semua orang. Jadi medianya itu bisa elektronik, cetak, dan lain. Contohnya kayak kita bikin konten di TikTok, kemudian diperlihatkan atau ditonton oleh banyak orang. Ataupun media cetak, kayak kita bikin buletin, kemudian dibaca oleh banyak orang. Nah, itu merupakan dakwah ummah. Oke, kemudian ada dakwah syu'ubiyah qabailiyah. Nah, dakwah syu'ubiyah qabailiyah ini jadi si dai dan mad'unya itu berbeda budaya. Misalnya berbeda etnis dan budaya gitu. Jadi kayak si dai-nya beridentitas budaya mana, kemudian si mad'unya juga beridentitas etnis dan budaya mana. Jadi kayak dai mad'u berbeda etnis dan budaya. Contohnya dai-nya itu etnisnya itu suku Jawa misalnya. Kemudian yang si mad'unya suku mana gitu loh. Gitulah. Itu untuk ragam konteks dakwah. Nah, soal terakhir yaitu mengapa kita wajib berdakwah ataupun mengapa umat Islam wajib berdakwah. Kemudian jelaskan landasan teologis, sosiologis, dan filosofisnya. Yang pertama, kemudian bacakan ayat-ayat Al-Quran yang ada di itu, yang tercantum. Apa tadi teh? Yang pertama, mengapa kita wajib berdakwah atau umat Islam wajib berdakwah? Nah, pertama, landasan teologisnya yaitu tentunya dakwah itu perintah dari Allah yang ditujukan kepada seluruh umat Islam. Kemudian banyak kayak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kewajiban kita untuk berdakwah, kayak menyampaikan ajaran Islam, kemudian kebijaksanaan agama Islam, pemahaman, kemudian semuanya harus kita sampaikan gitu, kita dakwahkan. Kemudian dakwah itu merupakan suatu ketaatan kita atau iman kita kepada Allah untuk menyebarluaskan Islam gitu. Itu untuk teologisnya. Untuk
sosiologis filosofisnya, dengan berdakwah tentunya kita dapat membangun kesadaran moral dalam masyarakat. Kemudian apalagi ya, mencegah banyaknya perilaku menyimpang. Pokoknya dakwah ini tuh membimbing kita ke jalan yang lebih baik gitu loh. Maksudnya kita tuh bisa berkomunikasi dengan orang, kemudian menjalin silaturahmi dengan orang, kemudian moral umat kita sebagai umat Islam tuh kebangun lagi gitu. Kemudian mencegah dari perilaku menyimpang, kemudian memperkuat solidaritas gitu loh. Jadi menurut landasan sosiologis sosiologis filosofis itu, jadi kayak sarana buat kita mengembangkan nilai-nilai sosial yang harmonis gitu loh, dakwah itu teh. Kemudian dakwah juga yaitu bertujuan buat memperkuat ikatan masyarakat melalui ajakan melalui dakwah itu kayak melalui ajakan baik, kemudian toleransi dan keadilan gitu. Itu untuk mengapa kita harus berdakwah. Kemudian perintah selanjutnya yaitu membaca ayat suci Al-Quran. Ada surat An-Nahl 125, Ali Imran 104, Ali Imran 110, Al-Baqarah 221, kemudian Al-Hijr ayat 94 kalau nggak salah ya. Oke. Baik, yang pertama Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila rabbika sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ulang lagi. Ud'u ila rabbika sabili bil hikmati wal Ud'u ila rabbika sabili bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, ayat 125. Kemudian Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemudian Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi wa Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Tuh Ali Imran ayat 110. Kemudian Al-Baqarah ayat 221. Udah. Ayat 221 ya. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina wala tunkihul musyrikati hatta yu'min
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Kemudian surat berapa? Lupa, bentar. Al-Hijr ayat 94 kalau nggak salah. Al-Hijr ayat 94. Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ulangi. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Kemudian Fussilat ayat 33. Fussilat ayat rabbihim. Ini Fussilat ayat 33 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Sekian dari saya, Juhdan Muzal Ajwad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.